Baik anak-anak, kita lanjutkan materi pembahasan sistem gerak. Kali ini kita membahas tentang otot. Nah, otot atau yang sering kali kita sebut daging ya. Jadi daging itu adalah otot itu. Nah, untuk gambarannya otot yang ada pada sistem rangka, yang melekat pada sistem rangka itu polanya seperti ini. Jadi ada yang pertama ada bagian tendon. Tendon itu adalah bagian dari otot yang melekat pada tulang. Terus kemudian dari daging ini, nah ini ada epimysium, ada perimysium, kemudian di sini nanti ada endomysium. Terus sampai mengerucut kecil sampai akhirnya ada serat otot atau serabut otot. Nah, pada serabut otot di sini nanti ada filamen. Nah, filamen atau alat untuk kontraksi otot. Nah, filamen di sini ada dua, nanti ada filamen aktin dan filamen miosin. Ya, intinya pola dari bentuk otot seperti ini. Terus kemudian coba kita lihat selanjutnya adalah jenis-jenis otot. Nah, saya rasa untuk pembahasan otot lurik, otot polos, otot jantung itu sudah sering kali kita bahas ya. Jadi kalau seandainya nanti diminta untuk membuat tabel, nah jadi otot lurik, otot polos, otot jantung, nah ini bisa pembeda seperti ini. Saya rasa sudah banyak kita bahas dan sudah sejak lama juga kita sering mengenali kalau otot lurik itu berarti pada sistem rangka, menggerakkan rangka, jumlah intinya banyak, letak inti di tepi, dan seterusnya. Nah, kalau otot polos itu bentuknya gelendong, terus kemudian dia sifatnya involunter. Involunter berarti tidak bergeraknya tidak sadar, jadi dia bergerak sendiri. Otot jantung juga sama, involunter. Nah, di sini ada yang hampir sama ya. Ini di sini otot jantung bergaris, di sini juga bergaris. Nah, biasanya yang membedakan di antara kedua ini ada lurik dan jantung itu sama-sama bergaris, tapi pada otot jantung itu memiliki cabang. Dia punya percabangan, sedangkan yang otot lurik itu tidak memiliki percabangan. Baik, kita fokus ke unit kontraktil. Nah, jadi yang disebut unit kontraktil itu ada satu unit yang ada pada otot dan dia bisa melakukan kontraksi. Nah, namanya unit kontraktil ini disebut dengan sarkomer. Jadi kalau kita lihat otot lurik itu ada bagian gelap terang. Nah, ini karena adanya unit-unit kontraktil pada sarkomer atau pada otot lurik. Nah, bagiannya kita lihat di sini. Ini ada satu unit sarkomer ini dibatasi dengan garis Z ini. Kemudian M-nya adalah garis tengahnya. Di sini ada zona H, ada pita I, dan ada pita A. Nah, ini. Pembagiannya seperti ini ya. Ya. Ini tadi zona garis Z. Nah, ini garis Z yang membatasi satu sarkomer. Jadi Z antara sarkomer satu dan sarkomer lain ini ada pembatasnya. Ini garis Z ini. Ini satu sarkomer. Kemudian ada bagian tengah. Yang bagian tengah adalah ada garis M median. Nah, ini garis tengah ada bagian M adalah median. Nah, untuk yang warna merah ini adalah filamen miosin. Sedangkan yang warna biru di sini adalah filamen aktin. Ini kita lihat. Nah, selanjutnya di sini ada bagian dari filamen aktin dan miosin. Ada pita A. Nah, pita A ini areanya itu sepanjang area miosin. Jadi kita lihat di sini, pita A sepanjang area miosin. Sedangkan zona H, ini ada zona H. Nah, zona H ini adalah jarak antara filamen aktin. Nah, ini. Jadi jarak antara filamen aktin yang kosong di sini ya, di sini ini aktin, di sini aktin, nah di sini adalah zona H. Sementara pita I, kalau pita I di sini adalah bagian dari
bagian dari sarkomer yang hanya terdiri dari aktin. Nah, ini kita lihat, nah di sini aktin. Ini bisa bergabung dengan sarkomer yang lainnya. Nah, ini adalah pita I. Jadi kalau kita lihat kembali ke sini, nah ini pita I, ini sarkomer Z-nya, ini Z, ini M, nah ini zona H, ini zona A. Nah, ini yang menimbulkan nanti gelap dan terang. Nah, untuk pembahasannya pada sarkomer ini nanti akan sering pada soal itu sering dibahas bagaimana kondisi zona A, kemudian ada zona I, terus kemudian M-nya. Ketika kontraksi apa yang terjadi? Nah, kalau kita lihat di sini bagian A, di sini ada pita A. Ini kondisi relaksasi, sedangkan yang bawah kondisi kontraksi. Ketika terjadi kontraksi, maka yang berubah nanti itu adalah bagian dari I. Nah, kita lihat di sini zona I yang semula lebarnya sekian menjadi sekian ya. Tentunya berarti zona I akan mengalami pengurangan panjang. Bagaimana dengan pita A? Karena pita A ini sepanjang miosin, sementara miosin itu yang fungsinya nanti menarik dari aktin, maka pita A akan kondisinya tetap, dia tidak berubah. Jadi yang A tetap. Nah, kalau kita lihat di sini coba, nah ini bagian A ini tetap, pita A tetap, karena miosin ini tidak bergerak, tapi dia menggerakkan. Jadi panjangnya tetap. Nah, sedangkan bagian I nanti akan mengalami pengurangan, panjangnya berkurang. Demikian juga zona H. Nah ini zona H. Karena aktin ini akan tertarik oleh miosin, maka jaraknya ini akan berkurang ketika terjadi kontraksi. Oke, selanjutnya nah ini kita lihat unit-unit kontraksi yang ada pada sarkomer yang perlu kita kenali. Di sini ada yang warna biru ini adalah aktin, sedangkan yang warna hijau ini adalah miosin. Nah, untuk miosin ini yang nanti menggerakkan atau menarik. Jadi kalau ada menarik tambang, nah miosin ini adalah tangan kita. Ketika kita menarik tambang, maka miosin adalah tangan kita. Dia yang mampu menarik aktin. Ini yang warna hijau ini. Terus kemudian untuk aktin di sini ada komponen molekul aktin, ada tropomiosin dan ada troponin. Nah, untuk memahami gerak sarkomer pada saat berkontraksi, ini kita mengenal istilah ada namanya mekanisme sliding filament. Nah, untuk mekanisme sliding filament yang pertama kita kenali jadi seperti sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi ada miosin, ada kepala miosin, troponin, tropomiosin dan ada molekul aktin. Nah, modelnya seperti ini ketika dibuat skema yang atas ini. Jadi di sini ada miosin, ini aktin. Nah, nanti yang menggerakkan ini kepala miosin ini. Nah, kita lihat sekarang animasi untuk memahami ya. Jadi yang pertama kita harus pahami, ini nanti coba diulang-ulang, bisa diulang-ulang videonya. Ada miosin, ini miosin yang belum mengalami penambahan energi, ini yang sudah mendapatkan energi. Ini aktin, tropomiosin, kemudian ada troponin, ada ATP, di sini ADP, berarti kalau ADP ini yang sudah kehilangan energi ya, dia melepas energinya. Ada ion Ca2+, dan ada magnesium. Kita lihat animasinya ya. Ini kepala miosin, warnanya berubah berarti dari merah menjadi oranye. Yang kerucut tadi adalah magnesium. Terus kemudian yang hijau itu adalah ATP dan ADP. Warna kuning ini adalah molekul aktin. Ungu ini adalah troponin. Nah, di sini kita lihat ada pergerakan dari troponin. Ada pergerakan dari troponin. Terus kemudian ada pergerakan dari tropomiosin juga. Coba kita lihat lagi ya, troponin, ada tropomiosin. Nah, jadi mula-mula itu aktin ini sisi aktifnya